Perkenalkan lur, nama saya Icang Ujung Kuku Jempol Mambu. Saya mengalur film ini karena sesuai requestan kalian ya, dan faktor ekonomi tentunya. Bergenre supranatural horror thriller, film ini berjudul The Innocents tahun 2021. Bercerita tentang beberapa bocil yang memiliki kekuatan supranatural dan yang jadi problemnya, salah satu di antara mereka memiliki jiwa kesikopatan. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung aja ke tebak-tebakan cringe dulu seperti biasa dong ya dong. Kucing-kucing apa yang bikin deg-degan? Hayo, 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 apa hayo? Jawabannya dekat-dekat denganmu. Ya, monggo sekejaken. Seorang gadis bocil bernama Ida dan kakaknya Ana yang sedang OTW pindah ke rumah baru bersama emak bapaknya yaitu Henriette dan sebut saja bapaknya yaitu Pak Ijo ya. Terlihat Ana yang mengidap autisme dan tidak bisa berbicara, sedangkan Ida memiliki bakat psikopat sejak dini seperti iseng mencubit kakaknya lah, meludah sembarangan lah, dan membunuh cacing tanpa rasa bersalah. Sampai suatu hari dia bertemu dengan bocil tetangga bernama Ben yang mengajaknya jalan-jalan ke hutan. Di sana Ben meminta Ida untuk menjatuhkan tutup botol dan ternyata Ben bisa menggerakkannya karena memiliki kemampuan telekinesis. Ben mengaku bisa melakukan itu semua karena berlatih setiap hari dan untuk saat ini hanya bisa menggerakkan benda ringan saja. Inilah The Uskilled atau The Innocents atau tidak bersalah. Oj! Oj! Var den klart det där? Ja, det måste. Karena selama ini orang tuanya terlalu memperhatikan Ana dan tidak pernah memperhatikan dirinya, Ida yang jealous pun menaburkan beling di sepatu kakaknya. Tak lama kemudian Ana pun diajak pergi ke psikolog dan memakai sepatu tersebut. Ya jelas berdarah ya kan kakinya lur. Oj, men massa blod. Keesokan harinya Ida mengajak Ana jalan-jalan dan bertemu dengan Ben. Mereka pun iseng mencubit tangan Ana sangat-sangat keras lalu pergi meninggalkannya sendirian di ayunan. Mereka berdua asyik mainan dan bahkan menguji nyawa kucing dengan cara melemparkannya dari lantai atas doplok. Karena si kucing belum mati, tanpa alasan yang jelas Ben pun menginjak endasnya hingga tewas. Dan melihat itu jelas Ida langsung pamit pulang karena merasa Ben bersikap terlalu aneh. Hörde du det? Setelah itu Ida menjemput Ana yang sedang diajak main oleh teman barunya dengan luka bakar di wajah bernama Aisyah. Aisyah pun meminta Ida untuk mengajak Ana keluar rumah agar bisa terus bermain dengannya. Lalu keesokan harinya saat mereka bermain bersama Aisyah dan Ben, Ida melihat Ana yang juga memiliki kekuatan menggerakkan benda atau telekinesis seperti Ben. Keesokan harinya mereka berempat kembali bertemu dan kali ini Ben sudah naik level bisa menggerakkan sebuah batu. Sementara itu Aisyah memiliki kemampuan kontak batin dengan Ana. Dia bisa merasakan, mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Ana. Begitupun sebaliknya, termasuk Ben yang ternyata juga ada bakat untuk kontak batin meskipun tidak sekuat mereka berdua. Jadi kalau tak rangkum ya lur ya, Ben dan Ana punya kemampuan telekinesis dan kontak batin. Aisyah hanya kontak batin sedangkan Ida tidak memiliki kekuatan supranatural. Tapi jika dia ketakutan maka Ida bisa melihat banyak hal-hal mengerikan yang tidak nyata berada di sekelilingnya. Jatuhnya bukan kekuatan melainkan paranoid ya kan? Oke kancut. Mereka pun menguji kekuatan kontak batin dengan cara menebak kata yang dibisikkan satu sama lain. Banan? Riktigt! Banano! Malam harinya di rumah, Ben pun terus melatih kemampuan kontak batinnya agar bisa sekuat atau bahkan lebih kuat dari Aisyah dan Ana. Lalu keesokan harinya saat mereka main tebak-tebakan lagi di hutan, Ida pun membisikkan kata-kata yaitu Ben bajingan. Jelas Ben pun emosi mendengarnya. Dia mendorong Aisyah dan melempar batu ke arah Ana dengan kekuatan telekinesisnya. Melihat sahabatnya dicelakai, Ana yang gak terima pun melawan Ben yang akan menyakiti Aisyah. Mereka berdua langsung fokus dan mengeluarkan kekuatan telekinesis masing-masing sampai-sampai membuat batang pohon patah.
Karena patahan yang sangat kencang, ranting kayu sampai mental menusuk kaki Ana, dan tentunya Aisyah bisa merasakan sakitnya. Sejak kejadian itu, Ben semakin membenci Aisyah dan Ana, lalu pergi dari sana. Sementara Ana akhirnya bisa berbicara ketika dibantu oleh Aisyah. Sesampainya di rumah, Bu Henriette pun terkejut melihat kayu menancap di kaki Ana, dan Ida pun mengatakan jika Ana terjatuh saat bermain. Jelas Henriette marah karena tahu Ida berbohong, apalagi Ida mengatakan jika sekarang Ana sudah bisa berbicara, padahal Ana hanya bisa berbicara ketika Aisyah membantunya. Karena Ida masih tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, Henriette pun melarangnya main keluar rumah. Vi kan snakke. Jeg synes ikke det er noe morsomt. Jeg vil ikke. Ida! Men hører du ikke hva jeg sier? Slutt, sier jeg. Jeg bryr meg ikke. Keesokan harinya Bu Henriette mengajak Ana main keluar dan bermain bersama Aisyah. Betapa senangnya Henriette mendengar anaknya yang secara ajaib bisa bicara, dan Pak Ijo pun diberitai kabar bahagia tersebut. Pappa. Pappa. Di lain sisi, Ben yang hidup berdua dengan ibunya iseng geser panci sop yang masih panas juga menjatuhkan wajan ke wajah ibunya, karena selama ini dia selalu diperlakukan secara kasar. Sementara itu, Aisyah bisa mengetahui apa yang diperbuat oleh Ben karena melihat darah di jidat ibunya yang mengocor sangat deras. Tentunya itu hanya sebatas penglihatan saja karena yang sebenarnya terluka parah adalah ibunya Ben. Sampai akhirnya Ben yang sudah muak dengan ibu kandungnya sendiri menumpahkan air mendidih ke kakinya, lalu membiarkan ibunya yang sekarat sampai meninggal. Bocil kematian emang. Faen, hva er det som feiler? Mamma, du blør. Tidak sampai di sana, Ben yang juga sangat membenci seorang remaja yang selalu membulinya, akhirnya berhasil meningkatkan kekuatannya untuk mempengaruhi pikiran secara random agar membunuh remaja tersebut saat melintas di jembatan. Kabar meninggalnya remaja di jembatan langsung tersebar ke seluruh warga kota, dan semua orang tua pun langsung melarang anak-anaknya pergi ke jembatan. Tapi Ida yang sudah diizinin main keluar jelas penasaran dengan insiden naas itu dan mendatangi jembatan, di mana terlihat bekas darah yang masih segar dan juga Ben yang memperhatikannya dari jauh. Ida pun mendatanginya, dan di sanalah Ben mengaku jika sekarang dia bisa mengambil alih pikiran seseorang. Hahaha, mana mungkin, coba kendalikan pikiranku, kalau bisa ayo coba, kata Ida. Awalnya Ida hanya tertawa, tapi ketika Ben benar-benar fokus, raut wajah Ida pun berubah dan dia mulai mengikuti perintah Ben. Hvordan fikk du til det? Jeg vet ikke. Ben juga memamerkan kekuatannya yang bisa mematahkan kayu dengan cepat, bahkan mengeluarkan tulang orang lain dari jarak yang sangat-sangat jauh. De løper så fort. Sadar akan kesikopatan Ben, Aisyah pun datang untuk melawannya. Tapi jelas Aisyah tidak berkutik. Ben langsung mencekik Aisyah dan untungnya Ida langsung mendorong Ben. Tak lama kemudian Ana pun datang, dan karena Ben sadar kekuatannya tidak sebanding dengan Ana, dia pun langsung pergi dari sana. Karena dirasa sangat berbahaya, Aisyah pun berkomunikasi dengan Ana dan Ida agar mereka segera menghentikan Ben. Karena Ben sudah membunuh seorang remaja dan setelah ini mereka bertigalah yang akan diincar. Malam itu Aisyah tidak bisa tidur nyenyak karena terus dihantui oleh sosok Ben. Ternyata dugaan Aisyah benar, Ben merasuki pikiran ibu Aisyah agar melihat anaknya sendiri bagaikan monster, dan akhirnya membunuh Aisyah tanpa dia sadari. Aisyah, du må våkne. Karena sahabatnya sudah meninggal, sekarang anak kembali menjadi autis dan tidak bisa berbicara. Ida pun berusaha menyadarkan kakaknya karena nyawa mereka juga terancam, tapi Ana sama sekali tidak meresponnya.
Mau nggak mau Ida akan melawannya sendirian dengan cara pura-pura mengajak Ben bermain di jembatan. Lalu ketika Ben terpancing untuk melemparkan mainan pesawat dari pinggir jembatan, Ida pun memberanikan diri mendorongnya hingga terjatuh. Di mana kejadian itu dipergoki oleh seorang mak-mak yang melintas. Det er bedre her. Ida yang ketakutan karena dikejar mak-mak tadi pun paranoidnya semakin menjadi. Dia melihat sekeliling hutan yang berubah menjadi gelap, tongkat berubah menjadi ular, adanya sosok mengerikan yang mengejarnya. Sampai akhirnya Ida terserempet mobil di jalan raya. Ida yang siuman sudah berada di rumah sakit dengan kaki yang diperban. Dan sesampainya di rumah, Ida melihat Ben di kejauhan yang terus memperhatikannya. Tak lama kemudian Bu Henriette yang sedang memasak di dapur diam mematung, lalu mengambil pisau dan melihat ke arah Ida. Loh, jelas sudah dipengaruhi pikirannya ya kan Lur. Dengan kaki pincangnya Ida pun langsung kabur ke toilet dan mengunci pintunya. Ketika situasi sudah aman, Ida pun keluar dari toilet dan melihat Ana yang tidak ada di rumah. Ida yang panik takut Ana dicelakai oleh Ben pun langsung turun dari sana. Tapi karena lift kelamaan dan gips di kakinya sangat mengganggu, Ida pun mencoba untuk fokus dan berteriak sekencang-kencangnya. Lalu tiba-tiba kekuatan Ida bangkit dan berhasil menghancurkan gips tersebut. Sementara itu Ana yang berada di taman alhamdulillahnya kembali sadar. Dia menatap Ben di kejauhan dengan penuh dendam dan mencoba melawannya. Tapi sayang dia masih belum cukup kuat. Ana yang belum menyerah mencoba bangkit dan kali ini kekuatan mereka seimbang. Lalu tak lama kemudian Ida datang membantu Ana dengan menggabungkan kekuatannya. Ben yang merasa terintimidasi pun hanya bisa tertunduk lemas, mulai sesak nafas dan akhirnya dia tewas terbunuh. Bu ya, sungguh-sungguh film yang sangat-sangat ya, kalian nilai sendiri aja lah Lur ya. Kalian pikir film ini jelek Lur? Loh, jangan salah, dapat banyak penghargaan loh ternyata. Termasuk di Cannes Film Festival. Memang horornya nggak eksplisit, nggak belak-belakan jumpscare gitu Lur. Tapi nuansanya, temponya yang lambat, permainan angle kamera, sampai acting natural dari bocil-bocil di bawah 10 tahun bikin ngeri asli. Apalagi kalau kalian lihat filmnya secara utuh. Gimana coba ngarahin mereka acting kayak begitu sadisnya ya kan? Pesan moral dari film ini adalah janganlah kamu bergaul dengan circle yang salah. Karena cepat atau lambat, sadar atau tanpa disadari, kamu akan terjerumus dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu. Ya wes gitu dulu Lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menyukai kekerasan sejak dini. Bahasa yes untuk klik subscribe di bawah. Assalamualaikum Lur.